yang dicintai syaitan. Siapakah mereka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi datang syaitan kepada mereka kemudian menyesatkan mereka. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan sanad yang hasan, iblis pernah mengatakan, "Ya Rabbi, bi'izzatika la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Ya Rabb, demi kemuliaan, saya akan terus menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka berada di jasad-jasad mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama ruh manusia itu ada di jasad-jasad mereka, maka selama itu juga iblis akan menggoda mereka. Dan itu juga digambarkan di dalam surah Sad ayat 82. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Maka syaitan berkata, demi kemuliaanmu ya Rabb, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Inilah janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak akan henti-hentinya untuk menggoda Bani Adam. Dan sunnatullah, rupanya orang-orang yang mengikuti ajakan syaitan itu jauh lebih banyak dibandingkan yang justru mengingkari ajakan itu. Karena di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan dapat kebanyakan mereka bersyukur kepadamu ya Rabb. Artinya kebanyakan manusia itu kufur. Berarti janji iblis di hadapan Allah itu menjadi sebuah kenyataan dan keberhasilan bagi iblis. Buktinya kebanyakan manusia banyak yang mengikuti iblis dibandingkan yang menolaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang penolakan iblis saat sujud kepada Adam, Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda idz amartu. Wahai iblis, apa yang melarang engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau sujud? Qala, maka iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, karena aku lebih baik dibandingkan Adam, kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa iblis mengatakan seperti itu? Karena iblis hendak mengkiaskan dirinya dengan para malaikat, di mana api itu lebih dekat kepada cahaya dibandingkan tanah dengan cahaya. Jadi seolah-olah iblis itu, saya bagian dari para malaikat. Kau ciptakan Adam dari tanah, akulah kau ciptakan dari api. Api dengan cahaya itu mirip-mirip, tapi tanah dengan cahaya kan jauh, tidak ada mirip-miripnya. Padahal kalau kita berlogika, okelah engkau mengatakan bahwa engkau lebih mirip dengan para malaikat. Lah malaikat yang tercipta dari cahaya saja mereka sujud, kau pula yang tercipta dari api tak mau sujud. Dan begitu logikanya. Tapi itulah iblis, hendak membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengusir iblis dan mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau dari sorga, engkau tidak layak sombong, maka keluarlah karena engkau termasuk makhluk yang dihinakan, kata Allah. Maka iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu tangguhkan umurku sampai hari kau bangkitkan kiamat. Maka Allah mengatakan, innaka minal munzarin. Ya, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Dari sini iblis mulai bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka iblis mengatakan di hadapan Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku. Lihat bahasa lancangnya iblis. Dia yang sesat, Allah yang disalahkan.
Karena engkau yang sudah menyesatkan aku akan sesatkan mereka, Adam dan turunannya, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Surah Al-A'raf ayat 12 sampai 15. Perhatikan ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang upaya iblis dan bala tentaranya untuk menggoda Bani Adam dari 4 arah angin. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Itulah iblis berusaha untuk menggoda kita dari semua arah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mentafsirkan, maksudnya ketika iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan sungguh aku akan datang kepada Bani Adam dari arah depan mereka, maksudnya dari depan itu syaitan hendak memberikan keraguan-raguan kepada manusia tentang akhirat manusia. Adapun kata-kata wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, setan hendak menanamkan kepada manusia rasa cinta manusia dengan dunia. Wa an aimanihim, adapun dari arah kanan mereka, setan hendak memberikan syubhat terhadap perkara agama mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, setan hendak menanamkan syahwat di antara Bani Adam. Inilah 4 jalur yang akan ditempuh oleh setan untuk menggoda kita. Yang pertama dari depan, yang kedua dari belakang, yang ketiga dari kanan, yang keempat dari kiri. Adapun dari depan maksudnya manusia akan dihapuskan tatapannya ke masa depan. Manusia itu punya masa depan setelah kematian. Apa itu? Kehidupan akhirat yang kekal. Itulah yang diupayakan setan, macam mana caranya manusia melupakan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa setan berusaha untuk mencoba manusia itu dilupakan dari akhiratnya? Karena tujuan manusia hidup itu kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah bekal akhirat. Tujuan kita hidup itu kan mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan berusaha supaya manusia itu melupakan akhiratnya. Dengan cara apa setan melupakan akhiratnya? Dengan cara dicintakan kebalikan dari akhirat. Itulah tafsir wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, artinya dicintakan dengan dunia. Manusia akan dicintakan dengan dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab." Seandainya manusia itu diberi 2 lembah berisi harta semuanya, tentu ia masih akan menginginkan lembah yang ketiganya. Jadi seandainya manusia diberikan 2 lembah, 2 lembah ini penuh dengan kekayaan, penuh dengan emas, penuh dengan perak, pasti dia menginginkan yang ketiganya. Kata Nabi SAW, yang bisa memenuhi dalam perut manusia itu hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima tobat bagi siapa saja yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang ditanamkan setan kepada manusia, dilupakan dengan akhirat, dicintakan dengan dunia. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul qatifati wal khamisah. Celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba pakaian, dan hamba-hamba modal. Karena ketika seseorang menghambakan dirinya kepada benda-benda, kepada harta-harta, maka dipastikan dia melupakan akhiratnya. Makanya Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
telah melalaikan mereka, artinya berlomba-lomba mereka dari dunia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kuburan menelannya. Al-Imam Ibnu Qayyim atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Anta limalin idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka." Anta limalin idza amsaktahu. Engkau akan menjadi budak harta jika harta kau tahan. Tetapi jika kau infakkan harta tersebut, maka barulah dia menjadi milikmu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta. Akan tetapi jika engkau menginfakkannya, maka harta tersebut barulah menjadi hambamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah, setiap umat ini punya fitnahnya sendiri. Tapi kata Nabi SAW, wa fitnatu ummatil mal, tetapi fitnah umatku adalah harta. Kenapa fitnah umatku harta? Karena dengan harta kekayaan dunia ini, ikhwatu fiddin, baik berupa benda, baik berupa pangkat, baik berupa jabatan, baik berupa kenikmatan yang lainnya, yang menjadikan manusia satu dengan yang lainnya bermusuhan. Itulah fitnahnya di situ. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. Tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan dalam agamanya. Dan itu kenyataan, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah cerita dunia, pasti penuh dengan intrik dan permusuhan di dalamnya kan. Pasti akan sikat, sikut, injak bawah, sindul atas dan begitu seterusnya. Dan saya menyaksikan itu. Bahkan sesama ikhwan yang sudah hijrah katanya, saya menyaksikan bagaimana hasadnya sesama mereka ketika bicara soal usaha. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka itu subhanallah, itu kalau sudah memburuk-burukan usaha kawannya yang sama usahanya dengan dia itu, sudah hilang tuh ngajinya. Nah selama ini dia hadir di majelis taklim, mendengarkan kajian sunnah, mendengarkan Quran dan begitu seterusnya. Di mana ilmunya? Itulah memang kekuatan dunia, ikhwatu fiddin, bisa melupakan akhirat, bisa disikut kawannya. Mungkin bahasa orang awam itu harta sudah enggak kenal saudara, itu bahasanya. Kalau saudara saja enggak kenal, macam mana pula orang lain? Ya. Itulah fitnahnya manusia di sini. Kalau sudah cerita harta benda atau dunia ini, maka mereka lebih rakus dibandingkan serigala yang lapar di hadapan kambing yang tinggal makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai merusak akidahnya kan. Kalau perlu ke dukun kan begitu. Dunia ini bisa merusak akidah. Terkadang mereka tanggalkan akidah mereka, akhirnya percaya dengan tangkal-tangkal, dengan jimat-jimat, dengan dukun ini dan itu. Kalau dia datang ke dukun kemudian berhasil usahanya, dia puja-puji dukun itu. Wah, itu dukun bagus itu. Itu dukun bagus, mantranya bagus, buktinya saya berhasil. Akhirnya kawannya rame-rame datang kepada dukun itu, ngajak sesat pula yang lainnya. Tapi kalau dukunnya ndak sakti, dia celah, dasar dukun kampret katanya. Itu dukun palsu, itu ndak jelas itu. Ya. Jadi kehidupan dunia ini bisa ditanggalkan semuanya. Akidah hilang, perkawanan hilang, semua jadi hilang. Itulah yang dikehendaki setan. Dia berusaha melupakan manusia dari akhiratnya, kemudian mencintakan manusia dari dunianya. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan dengan cara melupakan akhiratnya, dan aku akan datang dari mereka dari arah belakang mereka dengan cara mencintakan dunianya. Karena cinta dunia ini melemahkan ibadahnya. Terlampau banyak orang yang sibuk dengan harta, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan salatnya, lupa dengan zakatnya, lupa dengan puasanya, lupa dengan ibadah hajinya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini dua arah yang disebutkan dalam Quran itu. Kemudian dua arah yang lainnya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kalau tidak bisa dari arah depan dengan melupakan dari akhiratnya, maka berusaha dari arah belakang dengan mencintakan dengan dunianya. Kalau tidak bisa, maka dari arah sebelah kanannya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, maksudnya arah sebelah kanan menanamkan syubhat dalam agamanya. Menanamkan syubhat dalam agamanya artinya
berusaha untuk menghiasi yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak. Dia berusaha untuk supaya manusia itu terkaburkan dengan perkara agamanya. Dan itu sudah mulai terjadi di zaman sekarang kan. Orang yang suka mengabur-ngaburkan perkara batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Dan itulah janji daripada syaitan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah katakan apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah kuhabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka tetap berada di atas kebaikan. Ada orang-orang yang tertipu dengan dunianya akan akhiratnya, ikhwan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah kuhabarkan kepadamu orang yang paling rugi? Siapa orang yang paling rugi? Orang-orang yang sia-sia amalannya, sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka masih saja di atas kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, lelah dia beramal saleh, lelah dia melakukan amal ketaatan. Rupanya amal soleh dan ketaatan justru memasukkan ia ke dalam jahannam. Kenapa? Boleh jadi amalan itu penuh dengan kesyirikan, tidak karena Allah. Boleh jadi mungkin riya karena manusia. Atau boleh jadi amalan itu tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah, jatuh ke dalam bid'ah. Rasul tidak menyuruh, kita pula mengamalkannya. Atau boleh jadi amalan itu adalah amalan yang mengandung kebatilan di dalamnya. Makanya kemudian amalan itu tidak diterima. Dan itulah satu di antara sekian bagaimana syaitan itu mengaburkan perkara yang hak menjadi batil atau batil menjadi hak. Bahkan sekarang khamr saja sudah tidak disebut namanya. Namanya jadi jus. Padahal khamr itu bilang saja minuman keras. Tapi sekarang yang dikenal bukan minumannya, merek-mereknya itu, dengan berbagai macam mereknya itu. Ataupun riba bank, dibilang bunga katanya. Bunga kan cantik, ikhwan. Kalau dibilang riba kasar, akhirnya dibilang bunga pun sama dia. Begitulah Islam itu lama-lama tinggal namanya. Makanya setan itu pernah berkhutbah, ikhwan, di neraka. Setan itu akan mengumpulkan seluruh pengikutnya di neraka. Dan itu disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Ini khutbahnya setan di neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh zalimina lahum adzabun alim. Inilah isi khutbah setan di neraka. Kata setan, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian, kata setan, dengan janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi janjiku untuk kalian. Kata setan, sebagaimana Allah menjanjikan sesuatu yang benar kepada kalian, aku pun sama menjanjikan kepada kalian, tapi janjiku tidak benar. Dan aku menyalahi janjiku. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak akan ada kekuatan bagiku terhadap diri kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, tiba-tiba kalian patuh denganku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencaci maki aku, tapi cacilah diri kalian. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, sebagaimana kalian juga tidak bisa menolongku hari ini. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh orang-orang zalim itu telah mendapatkan siksa yang pedih. Lihat, setan mengakui di hadapan pengikutnya yang masuk neraka, sebagaimana Allah sudah menjanjikan dengan janji yang benar, aku pun sama akan menjanjikan sesuatu kepada kalian, tapi janjiku tidak benar. Tapi kenapa kalian mengikuti aku, kata setan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Jadi maksudnya setan akan menggoda manusia dari arah kanan itu, setan akan membuat syubhat. Sebagaimana syubhat ini sudah dilancarkan setan kepada abina bapak kita Adam di sorga. Bagaimana caranya? Setan memberikan was-was kepada bapak kita Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, nikmatilah seluruh nikmat yang ada di sorga. Makanan yang ada di sorga makan, minuman yang ada di sorga minum, buah-buahan yang ada di sorga nikmati. Tapi tolong jangan dekat satu pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Sebab kalau engkau dekat dengan pohon ini, apalagi kau makan buahnya, kau termasuk orang zalim, wahai Adam. Bayangkan jumlah buah-buahan di sorga itu tidak terhitung. Jumlah kenikmatan di sorga itu tidak terhitung. Nikmat yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak. Tapi dasar umumnya manusia, ikhwan, terkadang kalau ada larangan itu membuat penasaran kenapa dilarang. Pamannya antum makan ini, ada 100 jenis lauk pauk dijejerkan di depan meja antum. Rupanya ada lauk satu berada di pojok, yang itu jangan kau makan ya. Tentu orang penasaran, kenapa yang ini bisa dimakan, kenapa itu pula tak boleh dimakan. Akhirnya mulai dekat, apa sih lauk yang tak boleh dimakan itu? Kan itu manusia begitu. Dia suka penasaran tuh kalau yang dilarang itu. Lah itulah Adam alaihi salatu wasallam penasaran, kenapa dilarang? Mulailah Adam dekat-dekat dengan pohon itu, ditengoknya lah pohon itu. Kenapa Allah larang tidak boleh makan buah ini? Disitulah setan masuk memberikan was-was, memberikan alasan, kemudian bersumpah seolah-olah sumpahnya itu meyakinkan kepada Adam kenapa pohon itu tidak boleh dimakan. Kata iblis, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang memakan buah itu, wahai Adam? Karena kalau kau makan, kau jadi malaikat nantinya, atau kau akan kekal di sorga nantinya. Oh, maksudnya itu, kata Adam. Kenapa Adam percaya dengan iblis? Padahal iblis ini sedang berbual. Karena iblis membumbui bualannya dengan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah untuk kalian berdua, kata iblis, saya ini orang yang akan memberikan nasihat. Karena biasanya dusta itu akan jadi benar kalau dibumbui dengan sumpah tuh biasanya. Lihat orang pasar itu, yang suka sumpah-sumpah itu, dikit-dikit wallahi katanya. Ini atau ya biasanya yang banyak sumpah wallahi itu kan orang pasar tuh. Wallahi katanya. Ini sudah murah katanya, padahal mahal. Wallahi dari sana saja saya enggak dapat untungnya, padahal banyak untungnya tuh. Nah itu kan orang-orang kayak gini, hati-hati. Ya, itulah iblis namanya. Dia membumbui sumpah untuk kebualannya. Ya Adam berpikir ini alam para malaikat, ini alam sorga. Tidak mungkin ada orang makhluk bersumpah untuk kedustaan. Dan sebelumnya tidak ada orang bersumpah untuk kedustaan. Ya yakin saja kemudian Adam dengan bujuk rayu iblis itu, akhirnya dia memakan buah larangan. Lihat bagaimana setan itu menghiasi yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Begitulah setan berusaha untuk menggoda Bani Adam dari sebelah kanannya, kemudian yang terakhir dari sebelah kirinya. Kata para ulama, seperti Abdullah bin Abbas mengatakan, maksudnya selain daripada syubhat, maka setan akan menggoda manusia dari arah syahwat. Dari arah syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayatnya dalam Al-Qur'an, bagaimana syaitan ini berusaha untuk mengajak manusia supaya mengikuti syahwatnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ar-Rum ayat 41 Allah mengatakan tampaknya kerusakan di lautan dan di daratan itu karena ulah tangan manusia. Begini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di zaman sekarang lebih didekatkan dengan syahwat-syahwat yang tidak sadar manusia itu sedang terlena dengan syahwat itu. Contoh kecil adalah handphone lah yang ada di tangan kita. Handphone yang ada di tangan kita ini bagian alat untuk mengumbar syahwat, ikhwan. Dan lihat dampak orang yang mengikuti syahwat handphone ini. Coba dulu belum ada handphone. Orang itu kan suka ngobrol, ikhwan. Karena enggak ada handphone kan.
ya ngobrol, senyum, datang ke kawannya, silaturahim dan begitu seterusnya. Sekarang adanya handphone dan ada lagi tuh. Cukup WA saja. Itu pun seperlunya. Kadang-kadang salah kata tersinggung. Ingat pertama muncul WA gara-gara dikeluarkan dari grup sakit hatinya sampai kiamat. Ya kan zaman dulu kan gara-gara handphone tuh. Dikeluarkan dari grup Facebook saja sakit hatinya itu 7 turunan tuh. Tapi sekarang udah biasa dikeluarkan nggak apa-apa, gabung dengan grup lain kan itu. Ya. Tapi contoh juga bagaimana ketika alat yang kecil ini merusak kita. Dulu kalau mau menghancurkan rumah tangga, datang ke dukun. Tolong dukun ceraikan tuh orang itu katanya. Sekarang tidak perlu datang ke dukun, beli handphone dengan paketnya saja. Ganggulah istrinya tuh dengan handphone. Itu bisa kacau rumah tangga orang. Kalah mantra dukun dengan mantra handphone itu. Ya. Jadi sekarang untuk merusak manusia itu mudah tuh dengan alat cerdas handphone itu. Dan rupanya manusia cenderung untuk itu. Dan itulah menuruti syahwat akhirnya banyak kerusakan. Makanya Allah mengatakan kerusakan di daratan, di lautan itu karena ulah tangan kita. Dengan handphone yang kecil yang di tangan kita ini merusak segalanya. Lupa sholat, lupa kawan, bahkan lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa orang tua. Semua dilupakan gara-gara handphone. Itu akibat mengikuti syahwat, ikhwan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di antara madarat syahwat itu kata beliau, fa innaha ma antujiba alaman wa uqubatan. Orang yang mengikuti syahwat itu dia akan merasakan perasaan sakit dan juga uqubah. Uqubah itu artinya siksa. Pasti orang yang mengikuti syahwat satu hari akan merasakan sakit dan juga siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang menghabiskan kekayaannya untuk judi online, akhirnya kalah. Sakit badannya, ya kan, stres. Akhirnya banyak yang bunuh diri itu karena memperutkan hawa nafsunya kan. Orang yang berzina akhirnya terkena penyakit. Inilah kadang-kadang anehnya kita ini. Allah dan Rasulnya sudah memperingatkan, jangan berzina, jangan dekat-dekat zina, nggak peduli. Coba kalau dokter yang ngomong, jangan zina, ada penyakit di badan, 5 hari lagi mau mati. Kira-kira berhenti nggak dia berzina? Berhenti kalau dokter yang ngomong. Dokter nggak pakai dalil, kawan. Dokter loh kalau ngobati orang nggak pakai dalil. Ya. Tapi ucapannya kenapa bisa didengar? Padahal bisa saja dokter ngibul kan? Anggaplah dokternya ngibul. Berhenti kamu. Ini ada penyakit di badanmu. Kalau engkau terus lakukan maksiat itu nanti menjalar bisa mati kamu. Mungkin dia terfikir itu sepanjang masa tuh. Ya. Tapi kenapa kalau yang ngomong Allah yang Rasulnya tidak didengar? Padahal sesuatu yang diperintahkan Allah itu pasti ada kebaikannya, sesuatu yang dilarang itu pasti ada madaratnya tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, imma an taqta'a ladzata akbar minha. Terkadang mengikuti hawa nafsu itu hakikatnya dia telah memutuskan kelezatan yang lebih besar dibandingkan kelezatan yang ia sedang nikmati. Contoh Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia dia tidak akan minum khamar di akhirat. Padahal khamar di akhirat jauh lebih lezat dibandingkan khamar di dunia kan. Hilang tuh kenikmatan yang lebih besar daripada yang ia sedang nikmati di dunia karena mengikuti syahwatnya. Atau yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, an tudayyi waqtan idha'atahu husratan wa nadamatan. Akan hilang waktu-waktu yang harusnya bermanfaat dalam hidupnya sehingga akhirnya menjadi sebuah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Orang kalau memperturutkan hawa nafsunya, ikhwatu fiddin, satu hari dia nongkrong di hadapan handphone, di hadapan televisi, di hadapan alat-alat elektronik yang lainnya. Satu hari dia di situ, yang harusnya satu hari itu dia dapat manfaatkan, entah dunia entah akhiratnya, nggak dapat apa-apa jadinya. Di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Itulah yang memperturutkan hawa nafsunya. Atau yang keempat, antadhhaba malan baqa'u khairun lahu min dhihabi. Atau boleh jadi menghabiskan harta yang harusnya harta itu bermanfaat bagi kehidupannya, akhirnya hilang begitu saja. Ya tadi contohnya, orang yang memperutkan hawa nafsunya untuk umpamanya berzina, habis uangnya hanya untuk main perempuan. Sudah miskin dia baru menyesal. Habis hartanya untuk mabuk gitu. Sudah habis baru menyesal. Apalagi kemudian muncul dengan berbagai macam penyakit, dengan kelemahan dalam badannya. Saya kenal orang,
yang sudah taubatlah, usianya sudah tua, banyak penyakit di badannya. Rupanya ponis dokter karena dulunya dia pemain narkoba, jadi sudah komplikasi itu dalam badannya. Dia ngangkat saja sudah enggak tahan, ngangkat barang. Ya, dia pernah jadi tukang juga tempat saya itu, ngangkat semen padahal pakai gerobak. Itu kayak lari 10 kilo ngos-ngosan ya. Udah enggak tahan, lemes badannya. Padahal usianya ya seumaran juga gitu. Jadi rupanya setelah ditanya kenapa kamu seperti ini, kok ini aja enggak bisa ngangkat, gimana mau kerja ya. Dia bilang, dia cerita masa lalunya. Itulah dulu saya suka mabok, narkoba, perempuan, akhirnya banyak penyakit di badan. Akan menyesal akhirnya ikhwatu fiddin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau yang kata Imam dulu yang selanjutnya, antasluba ni'matan baqa'uha aladh min qada'i syahwati. Atau bisa mencabut kenikmatan yang harusnya nikmat itu tetap bisa dinikmati tapi menjadi hilang karena hapus dengan syahwat yang diperturutkannya. Atau antun si'a ilman dzakarahu aladza min naili syahwa, atau menghilangkan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antum lah, terkadang saya juga bila melihat berita di YouTube itu, entah apa, entah kebakaran apa gitu kan. Kadang-kadang keasikan itu nyambung-nyambung tuh. Yang harusnya saya persiapan nih nanti malam mau ngaji nih. Keasikan akhirnya mau 1 jam juga nonton itu kan. Lah itu saya rasakan tuh. Akhirnya yang harusnya persiapan terlena dengan nonton YouTube. Padahal mendengar berita tuh. Apalagi orang yang dengar sinetron yang bersambung-sambung itu, drakor itu, wah itu sudah. Sampai akhirnya istri ketika saking banyak memandang drakor itu kan pemainnya ganteng-ganteng, ikhwan, putih-putih. Tengok suaminya hitam, tiba-tiba ditengok dengan handphonenya, kok beda suaminya, beda. Subhanallah. Atau sebaliknya kan gitu. Tengok mungkin suaminya sinetron cantik-cantik dalam sinetron itu. Iya kan yang dipilih yang cantik-cantik, yang ramping-ramping kan itu ya. Yang model-model, tengok istri kayak gini kan itu. Akhirnya hilanglah syahwat di antara keduanya, ikhwatu fiddin. Itu madaratnya memperturutkan hawa nafsu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah cara setan mengganggu anak Adam. Dari depan dengan melupakan akan akhirat, dari belakang dengan menanamkan kecintaan kepada dunia, dari arah kanan dengan cara menanamkan syubhat, dari arah kiri dengan cara menanamkan syahwat. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar dihilangkan dari gangguan setan dari 4 arah itu. Contoh umpamanya doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku berlindung dari kamu. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Pertama minta hidayah. Kemudian yang kedua minta tuqa, ketakwaan. Kemudian yang ketiga minta afaf, kehormatan agar dijaga. Kemudian yang terakhir minta ghina, kekayaan. Karena 4 perkara ini juga yang menyelamatkan dari 4 arah yang diganggu oleh setan kepada kita. Hidayah, takwa, kemudian juga bisa menjaga kehormatan dan bisa menjaga kekayaan, maksudnya kaya hati. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini memang dipertentangkan tentang sanadnya oleh para ulama. Ya, artinya masih dibincangkan tentang kesahihannya. Tapi hadis ini masyhur dan maknanya juga sahih. Jadi kita tidak membahas lafadznya, tapi hanya membahas maknanya saja. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat ataupun dari seseorang yang bernama Wahab ibn Munabbi. Wahab ibn Munabbi. Bagaimana lafadznya? Amarallahu ta'ala iblisa an ya'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu. Diceritakan bahwa Allah pernah merintahkan kepada iblis agar datang kepada Rasulullah dan menjawab semua yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada iblis. Kemudian iblis pun ja'a ala surati syaikhin, datang kepada Rasul dalam bentuk kakek-kakek. Wa biyadihi ukaz, dan di tangannya membawa tongkat. Faqala lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, kata Nabi, man anta, siapa kamu?
Qala, maka dia mengatakan, ana iblis, saya adalah iblis. Qala, lima ji'ta, apa tujuanmu kemari? Qala, iblis mengatakan, innallaha amarani an atika wa ujibaka an kulli ma tas'aluni. Allah memerintahkan aku, wahai Muhammad, untuk datang kepadamu dan menjawab semua pertanyaan. Maka kemudian Nabi SAW mulai bertanya. Lah, salah satu pertanyaannya adalah tentang siapa teman. Man rufaqauka min ummati. Siapa teman-temanmu dari umatku, wahai iblis? Qala asyaratun. Ada 10 orang, kata iblis. Mereka adalah temanku. Jadi iblis mengatakan 10 orang ini temanku di dunia. Siapa mereka? Awaluha, yang pertama, sultanun jair, pemimpin yang tidak adil. Wathani, dan yang kedua, ghaniyun mustakbir, orang kaya yang sombong. Wathalis, dan yang ketiga, tajirun khain, pedagang yang tidak jujur. Warabi, dan yang keempat, syaribul khamri, peminum minuman yang memabukkan. Wal khamis, dan yang kelima, al-qattat, tukang fitnah, tukang mengadu domba. Wasadis, dan yang keenam, sahibuz zina, seorang pezina. Wasabi, dan yang ketujuh, akilu malil yatim, pemakan harta anak yatim. Wasamin, yang berdelapan, al-mutahawin bis salat, orang yang meremehkan salat. Watasi, dan yang ke-9, mani'uz zakat, orang yang tidak mau bayar zakat. Dan yang ke-10, alladhi yutilul amalu, orang-orang yang terlampau panjang angan-angannya. Kata iblis, 10 orang inilah temanku, katanya. Lihat, yang pertama di sini, kata iblis, pemimpin yang tidak adil, sultanun jair, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin-pemimpin yang tidak adil, atau istilah pemimpin-pemimpin yang zalim, kenapa dikatakan atau oleh syaitan dikatakan bahwa ini adalah teman dia di dunia? Karena kita tahu Allah itu suka dengan keadilan dan Allah itu tidak suka dengan kezaliman. Tapi iblis sebaliknya suka dengan kezaliman dan tidak suka dengan keadilan. Makanya kemudian iblis akan masuk dalam bab hukum. Bagaimana manusia itu jauh daripada hukum Allah dan Rasulnya dan menegakkan hukum syaitan dan hawa nafsunya. Nabi SAW di zamannya ada seorang wanita dari Bani Mahzum mencuri, dan wanita ini sampai pencuriannya ke Nabi SAW. Ingat, sebuah kriminal kalau sudah sampai di tangan penguasa hakim maka tidak bisa dibatalkan, harus ditegakkan hukum. Itulah syariat Islam. Kalau belum sampai ke hakim bolehlah dia tobat, tapi kalau sudah ditangani hakim maka tidak bisa lagi untuk diberhentikan, harus terus kasusnya diselesaikan. Jadi karena yang mencuri ini wanita anak bangsawan, kabilahnya keberatan. Jangan, dia anak kepala suku kami. Gimana caranya yang melobi Nabi SAW supaya jangan ditegakkan hukum potong tangan itu. Akhirnya kemudian mereka pun melobi-lobi, tapi tidak bisa dilobi. Terakhir mereka datang kepada orang yang dekat dengan Nabi, namanya Usamah ibn Zaid. Maka Usamah ibn Zaid datang kepada Rasul, melobi Rasul supaya diringankan hukumannya, minimalnya jangan dipotong tangannya. Tapi Nabi malah marah di hadapan Usamah dan mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau meminta bantuan dalam perkara had, ketentuan dan keputusan yang Allah sudah putuskan? Tidak bisa. Kemudian Nabi SAW ketika itu berkhutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum innahum atau annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimudh dhaif aqamu alaihi alhaq. Wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maka Rasul berceramah di hadapan para sahabat dan mengatakan, wahai para sahabat, hancurnya umat sebelum kalian. Kalau ada orang kaya, kalau ada pejabat, mereka mencuri, maka mereka hapuskan hukumannya. Tapi kalau orang lemah yang mencuri, maka mereka segerakan penanganan hukumnya. Itulah yang
Bahasa yang kita sering mendengar, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang mencuri itu orang-orang lemah, lapor ke polisi, ya kadang-kadang ada oknum polisi itu yang tidak mau menangani kan, gak ada duitnya katanya. Coba kalau pejabat yang melapor belum 24 jam sudah ditangani, sudah ketangkap pula pelakunya tuh. Itu yang terjadi hukum di negara kita dan negara-negara yang lainnya kan. Lah setan itu suka dengan seperti ini. Dia menyebar ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka siapapun penguasanya, siapapun pemegang hukumnya, mau hakimnya, mau jaksanya, mau siapapun, mau polisinya, mau tentaranya, ketika mereka zalim dan tidak menegakkan keadilan, mereka teman-teman syaitan. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, orang kaya lagi sombong. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasul, ada 3 kelompok Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan mereka dihadapkan dengan siksa yang pedih pada hari kiamat. Siapa mereka? Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang tua rentak dia berzina, wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta, wa ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya sombong itu sudah tercela. Bahkan dosa besar sombong itu. Kenapa? Karena sombong itu adalah ridanya Allah. Sombong itu pakaiannya Allah. Kalau kita pakai pakaiannya Allah kepada kita, kebesaran. Karena sombong itu hanya Allah saja yang berhak, kita tidak boleh sombong. Bahkan kita harus kebalikan daripada sifat Allah, dari nama Allah Mutakabir, kita harusnya mutawadi, rendah diri. Lah orang yang kaya sombong itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang kaya sombong ditenggelamkan seperti Qarun, ataupun ditenggelamkan ke dalam dasar lautan seperti Fir'aun, dan begitu seterusnya. Lah kalau orang kaya sombong saja Allah tidak suka, apalagi orang miskin sombong, makin tak suka lagi. Sebab orang kaya sombong masihlah ada orang punya alasan, wajar dia kaya sombong, karena ada duitnya, karena ada mobilnya, karena ada rumahnya yang megah. Ini sudah miskin sombong, apa yang mau dibanggakan katanya? Miskin kok sombong pula. Mau sombong gimana? Menyombongkan rumah tak ada rumah, mau menyombongkan kendaraan tak ada kendaraan, mau menyombongkan dengan uang tak ada uang. Makanya kenapa sama-sama sombong nih, si kaya sombong, si miskin sombong, tapi si miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan si kaya sombong. Yang itu ya. Kenapa? Karena si kaya sombong ada penyebabnya, kekayaan dia lah. Ini sudah miskin sombong loh. Kok bisa orang miskin sombong itu? Ya, ini yang kedua, orang kaya sombong. Yang ketiga, pedagang yang tidak jujur. Rasul mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta dalam jual belinya, maka akan diangkat keberkahan jual belinya. Ingat bahwa pedagang yang tidak jujur itu mereka tidak akan berkah dagangan. Walaupun nampak hasilnya banyak, tetapi tidak ada berkahnya, percuma. Kenapa? Karena adanya seperti tidak adanya. Itu barang yang tidak berkah itu seperti itu. Hartanya banyak tapi kok kayak hantu, gak jelas penggunaan. Seperti itu harta yang tidak berkah. Kemudian yang nomor 4, peminum khamar. Ingat bahwa khamar itu ummul khaba'is, induk daripada seluruh keburukan. Tidak ada induk keburukan melebihi khamar. Karena khamar ini, dari khamar hilang akal, dari hilang akal dia bisa macam-macam, bisa membunuh orang, bisa mencaci maki orang, bisa memukul orang, bisa mencuri barang orang. Maka yang disebut khamar ini adalah ummul khaba'is, induk dari seluruh keburukan. Ya, memang hadisnya sih tidak benar, tidak usah dijadikan pegangan tentang kisah Harut Marut menurut versi Bani Israel. Ya. Jadi Harut Marut menurut versi Bani Israel, ya kita tidak benarkan kisahnya, kita ambil ibrahnya saja.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu, malaikat protes, "Ya Rabb, kenapa kau menciptakan Adam yang merusak, mengikuti hawa nafsu, menumpahkan darah dan begitu terus anak turunannya? Ya, kenapa enggak utus kami saja ke bumi?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Baik, kalau engkau layak di bumi, carikan malaikat yang paling baik di antara kalian." Akhirnya diutus sudah siapa? Harut dan Marut. Itu malaikat terbaik dari semua malaikat. Akhirnya kemudian Allah berikan hawa nafsu di kedua malaikat si Harut Marut ini. Yang tadinya malaikat tidak punya hawa nafsu, diletakkan hawa nafsu di dada malaikat ini. Kemudian diturunkan ke bumi. Kemudian Allah uji dengan seorang wanita. Allah ciptakan wanita yang cantik sekali untuk menggoda Harut dan Marut. Kemarin dia belum ada hawa nafsu kan? Gak tertarik. Sekarang sudah ada hawa nafsu, mulai tertarik. Kemudian menggoda perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak tergoda. Digoda lagi tidak tergoda. Digoda lagi akhirnya mau, tapi minta 3 syarat. Kau boleh berzina dengan aku tapi penuhi 3 syarat. Pertama, sekutukan Allah. Dia bawa berhala, sembah berhala ini. Kalau kau bisa menyembah berhala, aku mau berzina dengan engkau. Kata malaikat Harut Marut, tidak mungkin. Kami ini malaikat, tidak mungkin menyekutukan Allah katanya. Yang lain saja katanya. Akhirnya datangkan anak kecil. Kemudian diberikan pisau, bunuh anak kecil ini. Kalau kau berani membunuh anak kecil, kita siap berzina. Kata malaikat, tak mungkin malaikat bunuh orang. Ya. Akhirnya kemudian yang ketiga, didatangkan khamar. Kalian maboklah katanya. Dipikirnya 2 malaikat ini daripada syirik, daripada bunuh, bagus aku minum katanya kan. Minumlah khamar ini. Setelah dia mabok, lupa, tidak sadar, akhirnya ambil pisau, ditusuklah anak itu. Setelah ditusuk anak itu, akhirnya diambil berhalanya disembah. Namanya orang mabok. Akhirnya lengkap 3 paket maksiat itu dilaksanakan Harut Marut itu. Lihat, itulah khamar, bahayanya khamar. Kisah ini makdzub, tidak benar. Ya, tapi hikmahnya saja kita ambil bahwa khamar itu adalah induk daripada seluruh keburukan di situ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga tukang fitnah qattat. Qattat itu orang yang tukang adu domba, ikhwatu fiddin. Ya. Di masyarakat kita ini terlampau banyak orang-orang yang mencampuri urusan orang, memanas-manasi urusan orang, mengkompori urusan orang, yaitu mungkin karena ada bab hasad di dalamnya, ada bab dengki di dalamnya, atau tidak suka dengan orang akhirnya mengompori lawannya. Lah itu banyak terjadi, itu disebut qattat namanya. Qattat itu sama dengan namam. Rasul pernah satu hari lewat di sebuah kuburan. Rupanya ada 2 kuburan itu sedang disiksa dan Rasul dengar. Jadi mukjizat hanya Rasul yang tahu. Tiba-tiba Rasul mengambil pelepah kurma kemudian dibelah 2. Kemudian salah satu belahannya diletakkan di atas kuburan satunya dan satunya diletakkan di kuburan satunya. Sahabat bertanya, Rasul, kenapa kau lakukan? Maka Nabi SAW, supaya sebelum pelepah kurma yang kubelah ini kering, bisalah meredamkan atau meringankan siksanya. Jadi sahabat mengatakan, emang disiksa apa keduanya? Kata Nabi SAW, adapun yang ini, kuburan yang sebelah sini, kata Rasul, itu disiksa gara-gara kalau kencing itu tak beres itu ceboknya itu. Sama sih biasa super truk, super bus itu biasanya. Kadang-kadang berhenti di mana, bannya dikencingi, langsung diresleting tanpa dicebok, tanpa diistijmar dengan batu. Ya. Kalau malas kan bisa dilap-lapkan ke ban kan bisa juga. Kan gitu. Kan ini kan orang kayak gini udah banyak ini. Nah ini gara-gara ini orang ini diazab kuburnya coba. Yang kedua namam. Ini kuburan satunya ini tukang adu domba nih. Dia jadi kompor tuh, bukan 5 gas, 25 gas lagi. Buat orang marah, buat orang panas gitu. Nah ini qattat namanya. Kemudian juga yang ke-6 adalah sahibuz zina. Sahibuz zina, orang yang tukar zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekat-dekat zina kata Allah. Innaha fahisyatun wa sa'a sabila. Karena zina itu perbuatan keji dan paling buruk jalannya. Di dunia Allah hinakan, di alam kubur Allah siksakan, dan di akhirat Allah sediakan neraka untuk mereka. Jadi zina itu tidak ada baiknya sama sekali, ikhwatu fiddin. Ingat ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kemudian diperlihatkan azab neraka. Nabi SAW melihat ada kuali besar. Kemudian di bawahnya dinyalakan api sehingga kuali itu memerah saking panasnya. Rupanya Rasul melihat ada 2 orang telanjang sedang disangrai itu di atas kuali itu.
Bayangkan berada di kewali yang sangat panas, apa tidak sakit dari ubun-ubun sampai kaki. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadzan?" Ini siksa siapa orang ini? Maka Jibril mengatakan, itulah az-zani waz-zaniyah. Itulah laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Sebagaimana ketika berzina merasakan nikmat dari kepala sampai kaki, maka siksanya pun harus merasakan sakit dari kepala sampai kaki. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, memakan harta anak yatim. Banyak orang sibuk membuat panti asuhan, bukan dikasih makan anak-anak yatim, dia pula yang kaya. Banyak. Dulu belum punya mobil buat panti asuhan, dia pula yang punya mobil. Dulu ketika panti asuhan masih sewa, akhirnya punya rumah, dia pula yang kaya. Akhirnya anak-anak yatimnya satu-satu hilang, tinggal dia pula yang punya rumah, yang menguasai harta, yang menguasai mobil. Na'udzubillah. Ya. Ini banyak terjadi seperti ini. Tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 8, orang yang meremehkan salat. Hati-hati orang-orang yang meremehkan salat ini. Ya, karena orang yang meremehkan salat itu artinya dia sedang menjungkir balikkan dirinya di dekat jurang yang sangat dalam. Karena salat itu pembeda kita dengan orang kafir. Kalau meninggalkan salat bisa kafir. Maka jangan dekat-dekat jurang yang melemparkan kita dari Islam. Kemudian yang nomor 9, orang yang tidak mengeluarkan bayar zakat. Dan yang 10, orang yang panjang angan-angannya. Orang yang panjang angan-angannya itulah yang tertipu dengan dunia. Dia tidak sanggup terbang, tidak punya sayap, angan-angannya sampai ke langit. Akhirnya apa? Ingin kaya jadi ngerampok, ingin kaya jadi koruptor, ingin kaya jadi copet, dan begitu seterusnya. Itu akibat daripada panjangnya angan-angan. Akhirnya dengan segala cara, yang penting dapat jabatan, dapat kaya, dapat orang kaya, sikat sikut, injak bawah, sundul atas, pokoknya dapatlah keinginan dia. Itu akibat daripada tulul amal. Bahkan lihat ucapan para ulama ketika bicara soal tulul amal ini. Contoh umpamanya apa yang dikatakan oleh para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tulul amal itu bisa melupakan amal. Tulul amal yunsi al amal. Orang yang panjang angan-angannya akan melupakan banyak amal soleh dalam kehidupannya. Maka lihat orang-orang yang malas itu biasanya yang panjang angan-angannya tuh. Tapi orang yang rajin itu biasanya yang pendek angan-angannya. Oleh karena itulah maka inilah kata iblis bahwa 10 orang ini mereka adalah teman-teman dia di dunia bahkan sampai masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.